I'll have it. Yeah. Okay. Okay. Selamat siang sahabat-sahabat Buset. Pada bulan Februari ini, mari kita rayakan cinta yang tentunya datang dan pergi dalam berbagai bentuk maupun rupa. Kali ini, Buset Magazine mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan sebuah keluarga yang memberikan cinta sepenuhnya pada kebudayaan Jawa dan kebudayaan Indonesia. Keluarga Ibu Eko Wanita Rahayu atau yang dikenal di keluarga Bendigo sebagai Ibu Nita bersama dengan Bapak Aren Hall adalah keluarga satu dari sejuta yang mendedikasikan cinta kepada gamelan dan kesenian Jawa. Ibu Nita yang bertanah kelahiran Yogyakarta ketika masih muda tengah kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta yang sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat itu, Ibu Nita bertemu dengan Bapak Aren yang juga tengah berkuliah di Deakin University berkunjung ke Yogyakarta dalam menjalankan program alternatif praktikum. Cinta berkembang dan menerbangkan mereka hingga ke Bendigo. Tetapi cinta akan tanah air dan kampung halaman tidak pernah Ibu Nita lupakan. Maka dari itu, Ibu Nita dan Bapak Aren membawa Indonesia, terutama Yogyakarta, ke dalam rumah mereka, yaitu Studio Mugi Rahayu. Hai sahabat-sahabat Buset, kembali lagi dengan gue, Bintang dari Buset Magazine. Sekarang gue ini lagi di rumah studio Bu Nita dan Pak Aren. Lihat yuk. Permisi Bu. Halo. Halo Ibu. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya? Apa kabar? Baik. Ayo masuk yuk. Masuk ya. Ini Obi, ayo mau masuk. Obi. Hai. Ini kami sedang latihan ya. Studionya besar banget ya Bu? Iya, rumah. Oh rumah ya. Merangkap studio ya. Biasanya kami latihan seminggu sekali. Jadi ya jam 2 sampai jam 5 dan ini ya latihan kami silakan ayo ya. Ini biasanya di sini ya. Dan kebetulan ada pemain baru ya. Kecil Adeline 8 bulan, Sarah 6 tahun ya. Dan yang paling tua itu Bu Janet yang bermain gong 76. Jadi dari 8 bulan, 6 tahun sampai 76. Wow, keren banget. Ya. Jadi bisa main gamelan. Aku bisa main sedikit. Aku orang Jogja, harusnya bisa. Nah, di sini juga yang orang Australia aja pada bisa begini. Ya pastilah harus bisa. Cinta di antara Ibu Nita dan Bapak Aren berkembang jauh lebih besar ketika mereka akhirnya menikah dan memiliki 2 anak yang brilian, Ningsih Hall dan Aryo Hall. Sayangnya kali ini Ningsih, putri pertama yang tengah menempuh pendidikan tinggi ilmu kimia di Monash University, tengah sibuk melakukan begitu banyak percobaan di laboratorium. Tetapi untungnya Buset masih mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Aryo. Aryo lahir di Yogyakarta dan pindah ke Australia sejak ia berumur 2 tahun. Ia sempat kuliah di Institut Seni Yogyakarta dan belajar lebih dalam mengenai gamelan dan tari tradisional. Sedari kecil ia dan kakaknya Ningsih memang sudah gemar bermain gamelan di rumah. Tanpa sadar, Aryo yang adalah salah satu pemain band Sedusephones ini jatuh cinta pada gamelan. Rumah Ibu Nita dan Bapak Aren tidak hanya didirikan dari dasar cinta, tetapi mereka dirikan dengan tangan mereka sendiri. Mereka memanggil tukang-tukang dari Indonesia dan juga meminta bantuan dari anggota keluarga masing-masing untuk mendirikan rumah mereka dari tanah. Lalu,
Mereka dekorasikan dengan artefak-artefak dan hiasan-hiasan yang mereka bawa dari Indonesia. Mereka pun sempat membawa gamelan dan alat-alat musik tradisional dari Indonesia ke rumah mereka. Itulah mengapa rumah mereka dijadikan menjadi studio Mugi Rahayu. Sahabat-sahabat Buset, keren banget kan rumahnya? Yuk, kita wawancara ibu dan keluarganya yuk, kenali mereka lebih lanjut. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bintang dari Buset Magazine. Sekarang saya bersama keluarga Ibu Nita dan Bapak Aren. Boleh silakan memperkenalkan masing-masing? Nama saya Nita, tapi sebenarnya nama lengkap Eko Wanito Rahayu. Dan saya namanya Aryo, saya anak kedua. Anak pertama tidak ada di sini sekarang, tapi tidak apa-apa. Yang ini bapak saya. Ron. Kira-kira ibu ketemu Bapak Aren tuh gimana sih ceritanya? Boleh dong ceritain? Nah, waktu itu saya kuliah di IKIP yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, belajar bahasa Inggris, dan Pak Eren waktu itu belajar pendidikan di Deakin Uni dan ada alternatif praktikum. Dan karena saya belajar bahasa Inggris, saya pengen latihan praktek ngomong bahasa Inggris, dan dari situ. Bapak Aren waktu itu ke Jogja ngapain, Pak? Ya, saya ikut program alternatif praktikum. Nah, itu waktu saya ketemu sama Nita. Tapi pertama kali cuma tulis. Bapak Aren jatuh cinta sama Indonesia, terutama Yogyakarta. Kenapa ya, Pak? Terutama karena sama perempuannya. Iya. Ya, dan orang ya biasanya ramah dan musiknya. Budayanya. Bagus, karena suka sekali gamelan dan juga tari Jawa. Dan ya, orang masyarakat macam-macam. Kira-kira makanan tradisional Jogja yang Bapak paling suka apa? Gudeg. Gudeg. Kalau Aryo ceritain dong, dengan ibu yang seorang asal dari Yogyakarta dengan bapak dari orang Australia, bagaimana sih kehidupan kamu? Waktu saya lahir itu di Jogja, tapi keluarga ini pindah ke Australia waktu saya punya 2 tahun. Jadi aku sekolah di Australia. Jadi sebenarnya saya orang campuran, tapi bahasa pertama itu Inggris. Di sekolah saya belajar bahasa Indonesia, jadi campur sekali. Tapi saya suka sekali budaya Indonesia. Jadi waktu saya kuliah, saya 1 tahun di Indonesia di ISI untuk belajar gamelan dan juga belajar tarian. Ya itu. Dan juga dari kecil sudah biasa main gamelan, karena kami punya gamelan, jadi ya bedanya itu karena punya ibu Indonesia dari kecil main gamelan. Ya. Ibu Nita memang sudah mengajarkan Aryo dan Ningsi ya? Iya. Ningsi untuk melestarikan budaya Indonesia atau gimana? Atau mereka yang sudah jatuh cinta duluan? Nah, sebenarnya karena kami suka gamelan ya, jadi dari kecil kami main-main aja, terus main gamelan, latihan tiap seminggu sekali dari anak-anak masih di SD. Jadi mereka besar dengan itu, dengan gamelan. Jadi mau nggak mau ada gamelan. Jadi Ning sudah mulai nari ketika dia umur 5 tahun, tuh udah pentas untuk festival di Bendigo. Dan untungnya yang membuat saya senang sekali karena mereka akhirnya memutuskan sendiri untuk kuliah di Indonesia 1 tahun masing-masing. Jadi Ning belajar tarian tradisional di Solo dan Aryo belajar gamelan
di Jogja itu pilihan mereka sendiri. Jadi ya bagus. Aryo kenapa ingin ngambil kuliah gamelan? Wah, nggak tahu, mungkin karena bapak saya bagus sekali main gamelan dan juga saya suka sekali musik Jogja, musik Solo, gamelan itu. Saya juga suka gamelan Bali, tapi dalam hatiku itu musik Jawa. Saya juga main musik jazz dan musik lain-lain, tapi di hatiku itu gamelan. Waktu saya sedih, saya dengar musik gamelan waktu itu aja. Saya dengar kalau misalnya Aryo juga punya band. Boleh dong ceritain juga bandnya? Oh ya, jadi saya juga suka musik lain, musik dari Balkan, dari Macedonia, Serbia. Jadi karena saya main trombon dan juga trompet, saya mau main musik yang yang buat untuk alat musik itu, dan itu musik dari daerah itu istimewa juga. Jadi saya punya band itu, saya juga ikut musik salsa di Melbourne. Sudah 4 tahun saya dulu di Melbourne main sama band salsa, band musik Kuba, dan band-band yang lain, funk juga. Jadi ya sebenarnya saya suka musik dari Ceritakan Sedusophone itu mulai. Wah ya, band pertama saya namanya Sedusophone. Itu band dari teman-teman dari sini. Juga kami main musik klasik, klasikal. Tapi saya mau buat band yang bisa buat musik untuk tari, untuk buat ramai-ramai. Jadi saya buat band itu. Juga ada ada keluarga saya dalam band itu, yang dari keluarga bapak saya, sepupu ya. Boleh Ibu kalau misalnya cerita perjalanan Ibu Nita dengan Bapak Aren dari Jogja jauh-jauh ke Australia, itu gimana ceritanya? Saya ke sini pertama kali tahun 94 dan sempat tinggal di Melbourne 6 bulan, tapi kemudian pindah ke Bendigo. Sejak tahun 95 di Bendigo terus, dan kemudian bisa sempat beli tanah di sini di luar kota. Terus kami memang dari dulu suka tinggal di bush, di desa. Jadi udah merasa Ya sebenarnya ini rumahnya 20 menit dari kota Bendigo, jadi bush banget ini. Rumahnya benar-benar otentik sekali ya, ada banyak artefak, banyak wayang, dan banyak perhiasan pernik-pernik yang dari Indonesia, dari seluruh pelosok Indonesia. Itu caranya gimana ngumpulin setiap artefak itu? Pertama-tama ini rumah dulu ya. Rumah ini kami bangun sendiri. Dari awal itu bahkan tukangnya ada yang dari Indonesia, ada bapak, ibu, adik laki-laki, dan keluarganya Pak Eren ini juga semua membantu dari lantai sampai ke atas itu kami bikin sendiri. Jadi arsiteknya Pak Eren di sini. Arsiteknya dulu, tapi dan kemudian sedikit demi sedikit karena kami suka barang-barang kesenian dari Indonesia dan dari mana-mana sebenarnya, kami taruh di situ. Dan Pak Eren mau nambah yang paling suka topeng. Ya, dan juga wayang. Bapak saya kadang-kadang jadi dalang di sini untuk untuk bawa banyak wayang dari Jawa ke sini. Paling favorit yang mana artefaknya? Wah, yang gunungan yang di belakang saya itu saya suka sekali. Yang di tengah ya. Yeah. Tidak berharga sekali, tapi ya saya suka. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, sebagai keluarga yang mix, ada orang dari Australia dan dari Indonesia, dan mendedikasikan diri dan jiwa untuk melestarikan budaya Indonesia, apa sih harapan dan mungkin kata-kata mutiara dari keluarga, mungkin dari masing-masing anggota boleh, untuk orang-orang Indonesia, tidak hanya yang murni orang Indonesia, tapi mungkin seperti Aryo dari keluarga campuran,
untuk tetap melestarikan budaya Indonesia? Sebenarnya kalau saya memang dari kecil itu sudah menyukai tarian dan gamelan, jadi sebenarnya tidak ada misi yang khusus untuk ini karena saya memang menyukainya. Tapi yang saya ingin kami bersyukur di sini itu karena kami bisa mengajak teman-teman untuk bermain gamelan, dan itu sudah menjadi kelompok gamelan kami itu sudah menjadi seperti keluarga karena sudah untuk buat lama komunitas sekali. itu untuk komunitas. Ya. Jadi sharing. Jadi kami di sini cuma semuanya suka bermain gamelan, tidak ada misi khusus, tapi ketika kami berkumpul Kebetulannya karena musiknya memang bagus, kami suka gaya musik gamelan dan cuma itu. ya saya harap sebenarnya gamelan atau sebenarnya kesenian apa saja dari Indonesia tradisional di Indonesia itu sebenarnya indah sekali. Jadi kalau ada Kalimantan, ada Sumatera, ada dari mana-mana tuh kami kalau pergi kemana-mana suka sekali belajar gamelan dan musik, dan mudah-mudahan ya kalau walaupun nggak terlalu baik bisa menari atau bisa bermain, just enjoy it, itu bisa ikut melestarikan. Untuk saya ini musik gamelan sama tarian Indonesia dan musik tari lain-lain di Indonesia itu jalan untuk jadi lebih dekat dari keluarga ibu saya di Indonesia, karena ini tinggal di Australia. Kadang-kadang saya pikir lebih jauh dari Indonesia, tapi kalau saya bisa main gamelan, kalau saya bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, saya mau menjadi lebih dekat dari itu keluarga budaya, ya keluarga kami di Indonesia ya itu. Ya untung sekali punya istri dari negara yang punya banyak sekali kesenian yang bagus, yang baik. Oke sahabat-sahabat Buset, itulah cerita dari Bapak Aaron dan Ibu Nita. Bertemu lagi dengan gue Bintang di episode Spotlight yang lainnya. Salam Buset! Wow.